Apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada? Saya Tony Lamsir hadir lagi dalam acara Ada Dengan Tony yang disiarkan dari Radio Time Internasional. Dan kebetulan saja di samping Tony kedatangan seorang tamu spesial yang khusus datang jauh-jauh dari Indonesia. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Khairul Huda Bashir. Apa kabar nih Pak Kiai? Alhamdulillah, kabar baik, sehat dan semakin segar selama Semakin di segar. Taiwan ini. Oke, berbicara tentang di Taiwan, konon kabarnya Pak, ini saya panggilnya Pak Kiai apa Biasa aja Pak Khairul Huda Pak saja. Khairul? Oke, Ya. Pak Khairul. Pak Khairul sendiri sebagai salah satu anggota lembaga dakwah PBNU ya Pak ya, Betul, untuk pengurus ya. masa khidmat 2022 hingga 2027. Ya. Dan perkenalan sejenak untuk teman-teman para pendengar sekalian, Bapak Khairul Huda adalah PNS Kementerian Agama RI, dosen dan juga aktivitas dakwah. Kemudian juga pengasuh pondok pesantren yang ada Betul. di kawasan Bogor. Betul, pesantren Tahfidz Al-Kaukab, Oke, wow. tepatnya di Bojongnangka, Gunung Putri, Bogor. Di Bogor ya Pak ya? Nah, siapa tahu nanti dari Taiwan ada yang mau Belajar di melanjutkan pesantren. belajar di pesantren. Benar Kita juga. welcome. Dan ternyata banyak sekali yang sudah dilakukan oleh beliau. Sebelum kita lanjut perbincangan kita, mungkin bisa meminta Pak Khairul untuk memberitahukan kepada para pendengar sekalian, Pak. Kali ini tugas datang ke Taiwannya ini dalam kondisi apa nih, Pak? Baik, terima kasih Bang Tony Ya. atas pertanyaan awal ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu, memang memiliki tugas yang resmi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atau tepatnya di Pengurus Lembaga Dakwah PBNU, untuk melakukan tugas safari dakwah Ramadan. Dan sesungguhnya saya ini berdua, namun teman juga sedang bertugas di tempat lain. Ya. Lalu yang lebih lama lagi kami juga menemani tugas-tugas para dai dari Indonesia sejumlah 6 orang yang ditempatkan di beberapa wilayah di Taiwan ini. Sementara saya berdua memang hanya cukup 5 hari, oleh karena sesungguhnya kami lebih kepada melakukan monitoring, evaluasi, dan sekaligus juga safari pendek untuk dakwah Ramadan khusus di Taiwan ini. Oke, jadi safari Ramadan ini kali ini khusus yang ke Taiwan ya Pak ya? Khusus yang ke Taiwan. Dalam hal ini memang program pengiriman dai internasional, istilahnya kita, itu juga dilakukan dan dikirim ke beberapa negara di Asia ini. Termasuk misalnya Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Timur Leste, dan Taiwan. Ya. Ya. Wah, Australia juga. juga. Ya. Ini merupakan sebuah hal yang sangat baik ya Pak ya, menurut Tony ya Pak ya, karena di Taiwan sendiri memang terdapat banyak sekali masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan, khususnya dari para pekerja migran yang angkanya sudah mencapai 300.000 orang nih Pak. Mungkin selama Bapak berada di Taiwan, Bapak pernah ataupun juga kerap mendengarkan keluh kesah mereka. Kira-kira apa saja permasalahan yang mereka hadapi yang bisa Bapak lakukan dan juga bisa bantu? Iya. Saya alhamdulillah sudah banyak bertemu dengan warga dan masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan ini. Memang betul jumlahnya cukup fantastis, banyak sekali. Lebih dari 300.000 lah. Itu mungkin yang tercatat, belum lagi yang tidak tercatat. Pastinya kami terutama juga bertemu dan bersilaturahim langsung dengan beberapa warga Indonesia, utamanya yang berada dalam lingkungan jamaah Nahdlatul Ulama yang biasa kita sebut Nahdiyin dan Nahdiyat. Kami selain mendapatkan banyak inspirasi dan juga kesan pesan yang luar biasa, sebagian memang ada beberapa persoalan atau semacam keluh kesah yang muncul dari mereka. Tetapi secara umum kesyukuran dan kebahagiaan mereka di Taiwan ini lebih mendominasi dibanding keluh kesahnya. Ya, ada keluh kesah misalnya tentang mungkin anak-anak mereka yang ketepatan lahir di sini tidak terwadahi di lembaga pendidikan formal misalnya. Kemudian juga ada persoalan pernikahan siri yang kemudian lama sekali tidak ada penetapan catatan di dalam sipil, misalnya pengakuan negara. Jadi mereka hanya sebatas nikah siri kalau dalam bahasa agama ya.
secara syariat mungkin sudah sah, tetapi secara kenegaraan belum ada catatan sipilnya. Ini kan nanti kalau kemudian di Indonesia pasti akan menemui persoalan-persoalan. Secara umum juga ada sebagian kecil mereka yang berada sini yang sudah overstay misalnya dan sebagainya. Sehingga kehilangan ini, kontak Pak kita sebutnya. Iya betul, sehingga membutuhkan perhatian yang lebih lah. Tetapi secara general ternyata alhamdulillah warga negara Indonesia yang ada di Taiwan ini relatif punya pendapatan yang sangat membahagiakan, dan mereka juga banyak dapat berkontribusi kepada keluarga-keluarga di Indonesia, dan dengan sendirinya juga memberikan kontribusi besar untuk bangsa Indonesia. Karena relatif di sini pendapatan mereka memadai dan kerja mereka juga sangat manusiawi, tidak banyak dijumpain persoalan-persoalan yang kekerasan atau melanggar HAM begitu kira-kira. Alhamdulillah secara umum mereka terlihat enjoy dan banyak bahagianya. Oke, berarti ada hal yang cukup signifikan ya Pak ya, kalau menurut Tony sendiri. Artinya di Taiwan sendiri Bapak bisa menemukan, kita sebutnya PCNU Pak namanya. Betul. Dan PCNU di sini Pengurus Cabang Istimewa, ya, PCINO, ya, di betul. Taiwan. Ya. Nah, apa yang Bapak lihat tentang PCNU di Taiwan dengan yang di negara lain Pak misalkan? Iya, saya melihat langsung, dan ini bagian daripada pengamatan saya sejak 4 hari saya di Taiwan ini. PCINO di Taiwan termasuk yang sangat progresif, yang sangat peduli dan cekatan di dalam berkhidmah melayani warga negara Indonesia, terutama mereka-mereka yang nahdien-nahdiyat. Ini kita jumpai di hampir seluruh wilayah, dan kebersamaan mereka, keguyuban mereka, terutama para pengurus di dalam memberikan kepedulian dan layanan keagamaan utamanya, itu sangat tinggi, sangat responsif sekali. Salah satu contoh misalnya yang barusan saja saya juga ikuti tadi pagi misalnya, dan kemarin beberapa stan PCINO membuka pembayaran zakat fitrah misalnya, atau zakat mal. Itu luar biasa kerjasamanya dengan beberapa tempat, beberapa misalnya pertokoan, dan itu mereka terbuka. Mereka welcome sekali dengan kehadiran pengurus Lazisnu itu, lembaga zakat NU, dan itu ada di beberapa tempat. Pada sisi lain, masyarakat Indonesia memberikan kepercayaan yang begitu besar terhadap PCINO ini. Terbukti dengan pemerolehan zakat fitrah yang mereka bayarkan ke stan-stan yang sudah dibuka oleh teman-teman PCINO ini. Jadi saya yakin kalau ini bukan karena kepedulian yang sudah terjalin lama, komunikasi yang sudah terjalin lama, tidak mungkin seintensif itu, dan tidak mungkin berhasil segemilang apa yang saya lihat. Jadi saya melihat sendiri memang PCINO bahkan menurut hemat saya memang masih kekurangan SDM untuk melayani berbagai persoalan masyarakat, terutama warga Nahdien, saking banyaknya jumlahnya. Masyarakat yang dilayanin, juga persoalan-persoalan yang cukup kompleks ya. Yang sebagaimana tadi juga sebagian saya sampaikan itu. Ya, dan kalau tidak salah Pak ya, Lazis NU-nya Taiwan mendapatkan gelar terbaik ya Pak ya di tahun 2023 kalau tidak salah. Betul. Lazis juga termasuk PCINO-nya. Termasuk PCINO yang aktif, yang paling aktif dalam melakukan program-program organisasi. Memang ada juga beberapa negara dan hampir banyak sekali memang PCI-NO yang berkembang, mulai di negara-negara Timur Tengah, di Eropa maupun di kawasan Asia ini. Tapi PCI-NO Taiwan ini termasuk yang sangat progresif, yang memang banyak dinilai pengurusnya punya militansi yang cukup kuat di dalam melaksanakan program-program dan layanan keagamaan kepada masyarakat, terutama yang ada di Taiwan ini. Apakah Bapak sempat mendengarkan Pak keluh kesah dari para pengurusnya sendiri Pak, jikalau berbicara tentang PCN sendiri? Tentu keluh kesah ini dalam konteks memang ada keinginan untuk lebih baik ya.
keinginan supaya layanan lebih maksimal. Biasanya yang terjadi misalnya banyaknya pengurus-pengurus NU yang memang pada saat yang sama juga bekerja secara resmi, Iya. sehingga waktunya sangat terbatas. Kemudian sisi lain ya memang kantor sekretariat terutama yang ada di Taipei sini dianggap kurang memadai dibanding dengan jumlah jamaah dan warga yang sering hadir. Saya sendiri menyaksikan Sabtu Minggu misalnya kalau buka bersama itu sampai luar-luar itu pengajian sampai luar-luar, kasihan memang kondisinya sampai di situ. Mungkin secara lokasi memang strategis, tetapi secara tempat memang agak kurang memadai ya dibanding jumlah warga masyarakat dan jamaah NU yang memang aktif. Jadi saya boleh melihat mudahnya kalau jamaah atau warga masyarakat itu aktif, antusias, itu artinya memang pengurusnya juga aktif. Iya. Karena tentu semakin pengurus itu layanannya mencakup banyak orang, akan semakin banyak pula partisipasi dan keaktifan jamaah di dalam keanggotaan NU ini. Iya. Dan itu saya lihat di Taiwan terasa sekali itu. Terasa sekali ya Pak ya. Iya, iya. Karena Tony sendiri juga kerap bertandang ke PCNU, di mana di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan juga merupakan hasil kerjasama kolaborasi antara PCNU dengan organisasi Taiwan lainnya, Pak. Persis, Ya. persis. Ini juga yang kami lihat betapa pemerintah Taiwan ini sangat welcome dan sangat support terhadap kegiatan-kegiatan PCI NU Taiwan ini. Misalnya di dalam banyak acara itu saling bekerja sama dan kegiatan Banser, kegiatan Ansor itu banyak membackup event-event resmi pemerintah. Pada sisi lain misalnya fasilitas-fasilitas tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia termasuk warga NU dalam hal ini itu sangat mudahlah didapat. Misalnya saya dapat cerita dan itu memang ada dokumentasinya, pelaksanaan sholat Idul Fitri misalnya, yang masyarakat Indonesia itu sampai puluhan ribu itu kehadiran, puluhan itu ribu. hanya satu kota ya Pak ya? Wah Satu itu kota iya doang. satu kota. Konon sampai kemudian pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun kemarin 7 atau 8 kali pelaksanaan. Ada Di Indonesia nggak shift-nya, pernah Pak. kejadian itu. Ada shiftnya. Ada shift-nya, Pak. Jadi ada imam, ada khotibnya, sampai berulang 8 kali. 8 Saking kali. banyaknya masyarakat, mungkin juga terbatasnya tempat. Tetapi Kondisi saya lokasi. dengar tahun ini yang saya sebut tadi, dukungan dan respons pemerintah Taiwan sangat positif sekali dengan memberikan tempat yang lebih luas. Konon katanya kapasitas melebihi 10.000 orang ini. Oh, itu pasti lebih Pak, karena berada di dekat ataupun juga di depan Bang Tony tahu itu ya. gedung Sun Yat-sen Memorial Hall, Pak. Oh ya. Saya hanya sekedar tanya-tanya tadi. Mereka menyatakan bahwa Idul Fitri kali ini ada perubahan di mana tempatnya jauh lebih luas dan menampung minimal 10.000 orang katanya. Iya, benar. Dan untuk teman-teman sekalian, bagi Anda yang belum mengetahui tentang kapan sholat Id bersama, silahkan masuk ke dalam situs dan juga Facebook RTSI. Baik, para pendengar sekalian, kita lanjut perbincangan kita bersama dengan Bapak Khairul Huda. Dan kali ini, Tony akan mengajak Bapak untuk bercerita, Pak, tentang apa yang Bapak bawa dari Indonesia ke Taiwan, Pak, untuk masyarakat Indonesia di sini? Baik, pertanyaan yang luar biasa ini. Kami ke sini tentu membawa misi dakwah Islam yang rahmatan lil alamin, yang itu menjadi misi penting di dalam dakwah Islam itu sendiri. Rahmatan lil alamin dalam pengertian bagaimana dakwah Islam yang menyebar ke seluas-luasnya kedamaian, kasih sayang, hidup dengan penuh toleransi, pemikiran dan praktek keagamaan yang moderat dan seterusnya. Dan ini memang menjadi paham dan pemikiran prinsip dari dakwah Nahdlatul Ulama. Di dalam Nahdlatul Ulama itu ada istilah bahwa dakwah itu harus dilakukan dengan cara pertama misalnya dengan tawasud, yaitu dengan moderat. Kemudian ada tawazun, yaitu dengan cara menjaga keseimbangan, proporsionalitas, keseimbangan dalam maknaan yang komprehensif ya.
keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, keseimbangan antara persoalan-persoalan kemanusiaan dengan ketuhanan dan seterusnya. Lalu yang ketiga nih yang tidak kalah pentingnya juga ada prinsip tasamuh, tolerans. Jadi gimana hidup dengan keragaman masyarakat dan umat itu dipastikan bahwa dakwah itu menjunjung tinggi toleransi, kebersamaan dan menghargai akan keragaman dan perbedaan. Oke. Ini luar biasa nih Pak, karena hendak membicarakan sesuatu yang bersifat dakwah, kemudian harus memiliki hati yang toleransi, apalagi di negeri orang Pak, di mana Taiwan sendiri memang bukan negara dengan penduduk beragama Islam Pak pada umumnya. Ya. Nah, kalau misalkan saya demikian, mungkin ada sedikit perbedaan Pak dengan Taiwan dan Indonesia Pak ya. Di mana pada saat melakukan dakwah di Taiwan sendiri akan menemukan kendalanya tersendiri. Mungkin Bapak bisa memberikan tips-tips bagi teman-teman sekalian yang hendak bergerak di dalam bidang ini Pak. Saya melihatnya justru saling memperkuat, saling menopang, saling mengisi keberadaan masyarakat Indonesia di Taiwan ini. Pada sisi lain, masyarakat Taiwan dan juga pemerintahnya memberikan support terhadap lapangan kerja, terhadap kesejahteraan, terhadap keamanan dan kenyamanan di sini. Nah, pada aspek lain, warga negara Indonesia memberikan warna budaya dan praktek keagamaan yang penting. Menurut hemat kami, kenapa ini menjadi penting? Oleh karena dari aspek kesejahteraan relatif masyarakat Taiwan itu telah memiliki sesuatu yang cukup memadai. Pada aspek disitulah kemudian perlu dilakukan penopangan aspek-aspek spiritual, aspek-aspek keagamaan yang mampu mengisi relung-relung kekosongan dari orientasi kehidupan manusia. Dan fungsi keagamaan di sini mesti kita harus pastikan memang selaras dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan masyarakat. Karena itu kami juga menegaskan kepada pengurus PCI-NO memang semaksimal mungkin dapat melakukan adaptasi model dan gerakan dakwah yang menghargai tradisi lokal, yang menghargai keragaman, yang juga menghargai seni budaya yang ada di dalam masyarakat sekitar. Dan itu sebenarnya termasuk prinsip-prinsip dalam dakwah Nahdlatul Ulama yang juga diajarkan oleh Islam. Jadi saya melihat keberagamaan yang benar itu pasti akan menopang tatanan kehidupan, terutama kehidupan masyarakat modern pada tatanan yang lebih berharkat dan bermartabat, lebih mampu memanusiakan manusia. Oke. Karena di dalam kehidupan manusia sendiri, khususnya di saat kita sudah mungkin ya Pak ya, terlampau sejahtera, mungkin terkadang kita akan lupa tentang spiritual kita sendiri Pak. Nah, kalau untuk masalah ini, apakah Bapak pernah mendengarkan cerita tentang para pekerja migran Indonesia, Pak? Di mana mereka pada awalnya berasal dari kawasan mungkin saja pedalaman, ataupun juga dari kampung halaman. Kemudian tiba di Taiwan, bekerja dan mendapatkan uang dan kesejahteraan. Kemudian mungkin ada sebagian yang berubah, Pak, gaya hidupnya. Persis, saya banyak mendengarkan cerita itu, dan itulah karenanya urgensi dan relevansi kehadiran kami, kehadiran dakwah NU di tengah-tengah masyarakat. Betapa memang godaan masyarakat kalau biasanya mendapati kesejahteraan material yang berlebih itu kemudian suka lupa dengan orientasi sesungguhnya kehidupan ini. Dalam keyakinan kita sebagai umat Islam kan bahwa kehidupan duniawi ini kan bersifat fana ya, bersifat sementara. Dia akan pasti berakhir. Sementara kehidupan yang abadi kan di akhirat. Dan kehidupan duniawi kita ini akan kemudian kelak dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena itu orang beragama sungguhnya dihantarkan kepada kesadaran akan tanggung jawab di dalam kehidupannya. Itulah yang kemudian juga kita sampaikan kepada masyarakat. Betapapun kita di sini di Taiwan dengan segala
fasilitas dan kemungkinan kita memiliki kesejahteraan, memiliki material dan seterusnya, agar tidak lupa misi kehidupan yang hakiki, agar juga tidak lupa bahwa agama ini membawa misi pembentukan perilaku yang mulia, agar juga mampu dengan agama itu tertata kehidupannya, saling menghargai, saling menolong, saling peduli. Dan itu sungguhnya semua termasuk ajaran-ajaran esensi dalam beragama. Ya. Dan dengan itu lalu kemudian mereka yang katakanlah terlampau jauh keluar dari orbitnya, keluar dari fitrah kemanusiaannya Ya. gitu, supaya tidak kemudian Kebablasan. kebablasan, Oke. supaya tidak akhir kembali. Nah, tentu sesungguhnya konteks kehidupan dan persoalan dakwah itu ya hampir dimanapun sama, karena hakikatnya manusia tetap manusia. Tapi secara umum saya melihat dan merasakan betapa di Taiwan ini sungguhnya perkembangan keberagamaan itu sangat dijunjung tinggi. Oke. Ya, jadi itulah karenanya potensi pengembangan dakwah NO yang mengikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengertian model pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin ini sangat punya potensi dan kesempatan besar untuk berkembang di masa-masa Di depan. Taiwan sendiri Pak ya? Di Taiwan? Di Taiwan, Di Taiwan, betul, oke. di Taiwan. Kalau di Indonesia saya kira itu sudah terbukti ya. Di Taiwan sendiri, karena mohon maaf, masyarakat Taiwan, pemerintah Taiwan, dan warga yang ada di Taiwan ini memang secara koneksitas dan sinergitasnya itu ketemu. Ya. Mungkin mohon maaf saya nggak harus membandingkan negara-negara. Di beberapa negara lain itu tantangannya agak lebih kompleks. Oke. Saya kira kan kata kuncinya kalau kemudian kita ini hadir, paham dan praktek keberagamaan itu memberikan manfaat dan pencerahan kepada masyarakat, memberikan kontribusi real terhadap kehidupan masyarakat, itu akan pasti diterima. Dan karena itu juga kami berpesan pula agar pengurus PCNO, bahkan kemudian warga Nahdien, Nahdiat, agar menjadi role model dalam praktek keberagamaan yang moderat, yang inklusif, Iya. yang toleran, yang menghargai keragaman, menghormati budaya lokal dan budaya setempat. Dan itu memang menjadi spirit dakwah Islam sesungguhnya. Dan kita ingin menegaskan supaya itu benar-benar menjadi rujukan, menjadi pedoman kita semua, terutama di negeri di mana kita memang datang sebagai katakanlah orang asing yang harus pandai-pandai beradaptasi dengan masyarakat lokal. Luar biasa. Teman-teman sekalian sudah mendengar langsung ya apa yang disampaikan oleh Bapak Khairul Huda berkenan tentang keberadaan PCNU, kemudian juga apa yang Bapak lihat langsung kondisi masyarakat Indonesia di Taiwan, kemudian juga bagaimana praktek beragama di Taiwan yang akhirnya bisa diterima oleh masyarakat Taiwan sendiri. Ini juga merupakan sebuah kesempatan yang sangat langka menurut Tony sendiri, karena tidak banyak tempat loh bisa seperti di Taiwan ya Pak ya. Berikutnya di sini yang beberapa pertanyaan ringan ya Pak ya. Apa yang Bapak lihat tentang Taiwan dan juga yang mungkin sikap atau budaya yang bisa dibawa dan dipraktekkan ke Indonesia? Pertanyaan yang saya sejak tadi sebenarnya pengen ditanya ini. Ternyata Pak Tony persis sekali dengan apa yang menjadi pikiran saya. 4 hari saya di Taiwan ini menjumpai praktek-praktek ajaran agama yang luar biasa, terutama ajaran Islam. Jadi boleh saya katakan meskipun mungkin Islam tidak banyak dipeluk oleh warga masyarakat Taiwan, tapi ajaran Islam banyak sekali dipraktekkan di sini. Oke. Contoh kedisiplinan. Itu luar biasa di Taiwan. Orang menghargai waktu itu. Bagaimana misalnya dia begitu memperhitungkan waktu secara tepat saat-saat harus menghadiri rapat, saat harus menghadiri kerjaan di kantor dan seterusnya dan seterusnya. Contoh lain ketertiban dan kerapian. Saya menemukan dimanapun di sini luar biasa.
Saya alhamdulillah termasuk orang yang senang jalan memang. Setiap habis sahur saya itu Jalan-jalan. jalan-jalan dengan menggunakan sepeda U-bike? roda dua itu, Heeh. U-bike itu. Sampai saya kemudian di tepingan sungai saya telusuri di tengah-tengah perkotaan sampai agak masuk-masuk. Hampir yang saya ketahui betapa kerapian dan kebersihan di Taiwan tuh luar biasa. Dan itu saya yakini itu memang ajaran Islam sebenarnya. Ya. Sisi lain juga di Taiwan ini, mohon maaf, menurut saya keamanannya punya tingkat tinggi yang luar biasa juga. Oke, Ini, keamanannya. betul, keamanannya. Saya itu biasa tengah malam dari hotel jalan ke sekretariat PCNO, tidak pernah saya jumpain gangguan apapun. Itu kan saya sahur itu. Ya. Jadi saya biasa 3:30, kurang lebih mungkin sekitar 300-an meter saya jalan nyaman-nyaman aja. Dan konon kan saya tanya, jangankan Bapak, orang perempuan saja jalan di sini tengah malam tidak ada masalah, Pak. Ini semua adalah ajaran Islam sungguhnya. Ya. Yang saya mohon maaf di Indonesia sendiri yang konon mayoritas Muslim menjadi populasi terbanyak di Indonesia, masih jauh prakteknya dengan Taiwan. Saya mohon maaf tanpa bermaksud katakanlah merendahkan praktek keagamaan di Indonesia, tapi kenyataannya itu yang saya jumpai, yang saya alami. Padahal hakikat daripada misi agama ini sungguhnya yang saya pahami juga, itu ada yang paling pertama memberikan keamanan dan kenyamanan. Dan itu akhirnya berbuah kedamaian. Dan yang kedua adalah memberikan kesejahteraan. Ini misi agama yang sangat prinsip ini. Boleh dilihat di dalam surah Al-Quraisy ini sesekali saya coba mensitir ayat. Ya. Jadi ayat yang memerintahkan umat manusia ini untuk beribadah dan menyembah kepada Allah, itu diiringi langsung dengan bahwa proses-proses ibadah itu akan sangat berdampak dan berimplikasi kepada keamanan dan kesejahteraan. Oke. Jadi ada ayat misalnya li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah kau sembah Tuhan yang menguasai Al-Haram. Ini konteksnya karena memang menceritakan masyarakat Quraisy. Lalu yang menarik setelah ayat ini, alladzi at'amahum min ju', di mana Tuhanmu Allah Ta'ala itulah yang memberikan makan sebagai simbol kesejahteraan dari rasa laparmu. Wa amanahum min ju', dan kemudian memberikan jaminan keamanan dari sesuatu yang membuat kita risau, membuat kita susah. Jadi ternyata antara ibadah, perintah ibadah kepada Allah dengan menghadirkan rasa keamanan sekaligus juga kesejahteraan kepada umat, kepada masyarakat, itu menjadi misi yang amat fundament, yang amat mendasar bagi risalah Islam. Itulah karenanya saya kadang-kadang merenung, terus terang kadang-kadang merenung betapa ada sesuatu yang mungkin salah dalam pemahaman dan pemaknaan, penghayatan dan praktek keberagamaan kita. Kenapa orang-orang yang dalam pemahaman kami yang tidak mengenal Islam justru banyak yang mengamalkan ajaran Islam, sementara orang yang mengaku Muslim itu justru jauh dengan ajaran Islam. Nah, ini yang saya kemudian temukan sebagai sebuah renungan, sebagai sebuah ibrah, pelajaran yang saya dapati di Taiwan ini. Maka sudah tepat sekali kalau dakwah NO itu di Taiwan sangat diterima. Karena memang karakter dan budaya masyarakat Taiwan itu selaras sekali dengan ajaran Islam. Oke, jadi ada unsur yang istilahnya saling berhubungan satu sama lainnya. Betul, berkoneksi. Koneksi dari keamanan, kedamaian, kesejahteraan, kemudian juga keagamaan yang Bapak tadi katakan sebagai tatanan kehidupan masyarakat. Persis, Mas Tani, ya. Dan ini juga merupakan sebuah hal yang tidak perlu diragukan lagi, walaupun di Taiwan memang mayoritas bukan agamanya Muslim, tetapi sudah mempraktekkan ya Pak ya? Iya. Oke. Dan semoga saja ini menjadi salah satu bahan yang bisa dibawa pulang Pak ke Indonesia Pak. Iya, ini pasti saya itu kan kadang juga sering ketemu dengan masyarakat dan sering juga mengisi ceramah-ceramah dan seminar gitu.
pasti inspirasi dan yang saya sebut ibrah di pelajaran penting sepanjang saya safari dakwah Ramadan di Taiwan yang cukup 5 hari ini, seakan nanti bisa saya ceritakan, saya bisa tulis, saya bisa sampaikan untuk menggugah ya masyarakat warga negara Indonesia terutama yang beragama Islam agar lebih komit, agar lebih konsisten dengan amaliyah ajaran agama Islam yang memang itu sesungguhnya yang diajarkan. Jadi saya memahami orang itu sebenarnya kalau dia mengamalkan ajaran agamanya dengan konsisten, dengan sebaik-baiknya, maka dia akan menjadi orang yang baik sebenarnya. Akan menjadi orang yang peduli, orang yang bermanfaat bagi sekitarnya. Bahkan agama apapun menurut hemat saya. Nah, siapapun orang yang beragama dan dia memeluk agamanya dengan sepenuh hati, maka keimanan itu akan memancar dalam perilaku yang kemudian memberikan manfaat dan pencerahan kepada yang lain. Oke, jadi kalau misalkan saja, sekali lagi ya Pak ya, saya mengutip kata-kata Bapak, jadi kalau misalkan saja kita pahami betul dan juga kita jalankan unsur-unsur keagamaan tadi, maka kita akan memberikan sesuatu yang menerangi ya Pak ya? Betul, betul sekali. Karena memang fungsi agama itu sebenarnya itu. Jadi ya tentu semua ajaran agama itu diturunkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Sehingga semakin orang itu memeluk agamanya dengan baik, dia akan semakin tinggi kemanusiaannya. Oke. Luar biasa. Untuk teman-teman sekalian, sekali lagi Anda langsung mendengarkan datangnya dari Bapak Khairul Huda Bashir. Dan yang berikutnya Pak, di sini mungkin ada pesan-pesan yang hendak Bapak sampaikan bagi para pendengar setia Radio Taiwan Internasional yang ada di Taiwan maupun juga yang ada di Indonesia. Silahkan Pak. Baik. Tentu pertama saya mengawali pesan untuk saudara-saudara kami yang ada di Taiwan, baik yang Nahdliyin, Nahdliat maupun yang di luar organisasi NU, warga bangsa yang ketepatan saat ini sedang mengupayakan kehidupannya di negeri asing. Bersyukurlah dan jalani kehidupan dengan enjoy, dengan bahagia. Tentu memang kadang-kadang rindu akan kampung halaman menjadi tantangan sendiri. Dengan keluarga juga menjadi persoalan tersendiri. Tapi itulah hidup. Tidak ada sesuatu yang kemudian tergapai semua. Jadi janganlah berkecil hati. Tetapi teruslah berbesar jiwa. Perbanyak bersyukur. Jaga kekompakan, jaga kebersamaan. Dan jangan lupa juga terus membawa jiwa nasionalisme Indonesia dimanapun juga kita berada. Dan tentu dalam konteks keagamaan kami juga sangat memberikan himbauan kiranya tetap berpegang teguhlah kepada ajaran dan paham serta praktek keagamaan yang rahmatan lil alamin, yang mampu menghadirkan kedamaian dan kesejukan bagi siapapun dan bagi masyarakat dimanapun. Sementara untuk masyarakat yang ada di Indonesia, saya kira sesekali memang kalau ada kesempatan, silahkan Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat untuk melancong ke Taiwan sini, untuk piknik lebih jauh, supaya wawasan kita, supaya juga pengalaman kita agar lebih banyak, terutamanya juga boleh para aktivis dakwah untuk melakukan studi banding gitu kira-kira, mengcompare apa yang ada di Indonesia dengan ada yang di Taiwan ini. Saya yakin akan banyak memberikan inspirasi, akan banyak memberikan pencerahan pada pengetahuan dan wawasan kita. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Khairul Huda atas apa yang Bapak tadi sampaikan bagi teman-teman para pendengar setia dari Radio Taiwan Internasional. Dan yang terakhir Pak, di sini kebetulan saja sebentar lagi Idul Fitri Pak. Iya, silahkan, betul. Pak. Di Indonesia juga sebentar lagi nih. Silahkan. Saya tentu sebelum datangnya Idul Fitri dalam konteks ini juga menyampaikan minal aidin wal faizin,
Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin atas segala khilaf, atas segala salah, baik warga negara Indonesia yang ada di Taiwan maupun juga yang berada di Indonesia. Jadikan momentum Idul Fitri ini sebagai momentum mengembalikan fitrah kemanusiaan kita. Fitrah itu, mohon maaf mungkin orang sering memaknai kesucian, tetapi kalau saya memaknainya adalah asal kejadian. Jadi kalau boleh disebut fitrah itu, kalau kita ilustrasikan komputer, itu adalah program bawaan yang sudah diinstal. Nah, fitrah kita ini memang diinstal sama Allah sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan, memiliki harkat martabat, bersamaan dengan saat Tuhan, saat Allah meniupkan ruhnya di dalam diri kita. Karena itu manusia sepanjang dia menjaga akan harkat kemanusiaannya, pasti dia akan tergolong sebagai manusia-manusia yang atau makhluk-makhluk Tuhan yang mulia. Dan melalui momentum Idul Fitri ini juga saya kira kesempatan untuk bersua, bertemu, bersilaturahim. Saya juga menghimbau 1 tahun kita melaksanakan sholat Idul Fitri, sekiranya tidak ada halangan, mari berduyun-duyun dan berbondong-bondong turut menghadiri pelaksanaan Idul Fitri yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh PCI-NO Taiwan ini. Sekali lagi, selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Baik, sekali lagi terima kasih Pak atas waktu dan baik, kesempatan. Sama-sama terima kasih. Kami juga sangat amat terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh Radio Taiwan Internasional ini. Ini radio yang menurut hemat saya luar biasa, memiliki jangkauan di mana-mana, masuk di Indonesia, di seluruh wilayah di Taiwan. Dan ini radio juga memberikan misi edukasi maupun dakwah keagamaan yang sangat mencerahkan. Sangat berbangga dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mas Tony. Semoga kita dapat bersua di lain waktu. Tentu juga kalau ada salah khilaf saya mohon maaf. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Terima kasih dan kembali. Siapa tahu kita sua nanti di Indonesia. Oke. Yeah. Terima kasih para pendengar sekalian dan juga Tony. Mohon pamit terlebih dahulu. Salam dari Tony Tamsir, Radio Taiwan Internasional.